Kelahiran Pedang Iblis bab 911 runtuh. Jadi, kata June saat dia menganalisis bintang hitam yang terkandung di dalam formasi kubus, inilah yang membuat Noah Balvan yang sangat khawatir. June kemudian diam selama beberapa detik sementara dia mencoba memahami apa yang dilihatnya. Namun, dia hanya bisa menebak bahwa Nuh telah mengumpulkan nafas dalam jumlah besar di satu tempat. Apa sebenarnya itu? June akhirnya bertanya ketika dia berbalik ke arah Noah, yang duduk bersila agak jauh darinya. Nuh tidak bermeditasi. June telah tiba saat dia sedang mempertimbangkan salah satu kreasi barunya, dan dia tidak keberatan meluangkan waktu untuk merayunya. Dia tetap diam saat tatapannya bergerak di antara berbagai benda bertulisan yang tergeletak di sekelilingnya dan formasi kubus. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memalusukan senjata acak untuk melihat seberapa jauh energinya yang lebih tinggi dapat mendorong materi di peringkat kelima. Hasilnya selalu luar biasa. Energi Nuh yang lebih tinggi akan meningkatkan hasil tempanya, dan dia sering berakhir dengan barang-barang yang biasanya tidak dapat dia buat tanpa menghabiskan waktu lama untuk melakukan tes. Ketika Nuh memperoleh lebih banyak pengalaman dengan energi yang lebih tinggi, dia mulai merasa bahwa itu masih merupakan bentuk yang tidak sempurna. Nuh mulai menuangkan lebih banyak bayangan ke dalam formasi kubik. Satu-satunya cara dia harus meningkatkan bentuk energi yang lebih tinggi saat ini adalah dengan mendorong bintang hitam ke keadaan yang lebih padat. Juga, dia perlu menemukan cara untuk membawa bola yang luasnya berkeliling. Meningkatkan kerapatannya akan mengurangi lebarnya secara teori, yang akan menyelamatkannya dari meminta metode 37 untuk mengompresnya. June tahu bahwa Noah sengaja mengabaikannya. Terakhir kali mereka bertemu, dia mendesak untuk tetap dibicarakan karena Nuh telah membantunya menciptakan energi yang lebih tinggi. Dia ingin hubungan mereka menguntungkan keduanya daripada menjadi satu-satunya yang meminta bantuan. Namun demikian, dia memahami besarnya eksperimen Nuh ketika dia menganalisis bintang gelap. Prosedur Nuh bahkan tidak mendekati kultivasi ganda aman yang telah mereka lakukan di masa lalu. Itu adalah senjata pemusnah massal yang dia manfaatkan untuk mengangkat bayangannya. June berjongkok di belakang Noah dan memeluknya saat dia menuangkan nafasnya di salah satu mata rantai yang akan mengirimkannya ke dalam formasi kubus. Aku ingin melindungimu, katanya sambil meletakkan kepalanya di punggungnya. Namun, aku tidak bisa melindungimu dari dirimu sendiri. Nuh mengungkapkan senyuman pada saat itu. Dia tahu bahwa metodenya sembrono dan berbahaya, tetapi begitulah cara dia mencapai levelnya saat ini. Tidak masalah jika dia harus memotong salah satu lengannya atau menghabiskan waktu bertahun-tahun menjadi gila untuk menciptakan kegelapannya. Begitulah cara Nuh menemukan dan maju, dan pendekatannya yang kejam membuatnya menciptakan keajaiban. Sama seperti aku tidak bisa menghentikanmu dari menjadi dirimu sendiri, kata Noah sambil berbaring di pangkuannya. Kami berjuang menuju individualitas di awal perjalanan, dan mereka akhirnya membatasi kami di satu jalur. Kami adalah kami, June. Dan kita bersama. June mengakhiri kalimatnya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Sudah waktunya bagi pasangan itu untuk menikmati momen keintiman yang telah mereka tunda sejak dia kembali ke kota netral. Juni datang dan pergi dalam dimensi yang terpisah. Ada pintu masuk di dalam area pelatihan HIV di kota netral, jadi dia bisa pergi ke sana kapanpun dia mau. Itu masih masa damai. Masalah penyergapan telah ditekan oleh pasukan penyerang untuk menjaga perdamaian sementara itu, dan invasi ke benua lama juga tidak akan segera terjadi. Daniel memiliki area pelatihan sendirian dan akan berkultivasi di sana, sementara Fight masih belum terlihat. Hanya June yang berinteraksi dengannya selama periode setelah penyergapan. Ini, June menyerahkan surat mewah kepada Noah. Mereka berdua sedang duduk di depan bintang gelap, mengurus masalah mereka sambil menyerah pada keinginan mereka ketika mereka menginginkannya. Jumlah item tertulis yang tergeletak di lantai dimensi terpisah telah meningkat, dan bola besar yang terbuat dari kegelapan menjadi jauh lebih besar pada periode terakhir. Nuh terus mengolah, menempa, dan menuangkan nafasnya di dalam formasi kubus. Dia telah mencapai titik di mana dia menunggu energinya yang lebih tinggi untuk mengambil langkah maju dalam evolusinya sebelum mendekati tahap eksperimen berikutnya. Namun, prosedur itu memakan waktu karena Nuh harus menuangkan kegelapan dalam jumlah besar untuk meningkatkan kepadatan bintang gelap sekarang. Dia telah menambahkan prosedur itu ke dalam jadwalnya karena dia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan proyeknya. Dia akan menambahkan bahan bakar ke bola besar setiap kali dia memiliki bread. Berfokus hanya pada eksperimennya akan memperlambat peningkatan pusat kekuatannya, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Nuh membuka surat itu dan menemukan bahwa itu berisi daftar sekte dengan deskripsi singkat di sebelahnya. Fight juga telah menandatangani surat itu, dan aura yang terkandung dalam tanda tangan itu membuat Nuh yakin bahwa itu tidak palsu. Dia telah menyelidiki afiliasi Ravaging Demon, June menjelaskan saat dia bermain dengan salah satu ketidakstabilan yang diletakkan di lantai. Daftar ini tidak banyak, tetapi masalah internal di negara kepausan cukup berantakan. Tidak ada yang mau berbicara kecuali Dewan melangkah maju.
Ini bagus sekali, kata Noah sambil mengingat daftar nama yang panjang itu sebelum menyimpan surat itu. The Hive pada akhirnya akan bentrok dengan faksi Ravaging Demon. Mengumpulkan informasi adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Fokus June bukan padanya. Dia terus melihat benda-benda bertulisan di peringkat kelima yang tersebar di tanah. Pakar manapun akan membayar banyak kredit untuk mendapatkan salah satunya, tetapi Nuh bahkan tidak mau repot-repot menyimpannya. Tentu saja, Nuh punya alasan untuk itu. Dia ingin semuanya terhubung dengan energinya yang lebih tinggi dalam pandangannya untuk menjadi lebih akrab dengannya. Nuh mulai menuangkan kegelapannya ke dalam formasi kubus. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk melakukannya setiap kali dia selesai dengan pelatihannya. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi pada saat itu. Kegelapan di lapisan luar bintang gelap mulai runtuh dan menyatu dengan lapisan di bawahnya. Itu memicu reaksi berantai yang membuat seluruh bola memadat dan mencapai tingkat kepadatan baru. Nuh langsung berdiri dan bergerak menuju batas formasi kubus. Tampaknya energinya yang lebih tinggi akhirnya siap untuk mencapai apa yang dianggap Nuh sebagai keadaan sempurna. Formasi garis-garis bersinar saat suar yang kuat meletus dari bola yang mengembun. Seolah-olah bintang itu ingin mengirimkan sebagian energi lemah yang terkandung dalam bentuknya. Kelahiran Pedang Iblis bab 912 bintang kecil. Nuh dengan cepat menghubungi 37 yang muncul dalam hitungan menit. Otomat kemudian mengontrol formasi sehingga energi yang dipancarkan oleh suar akan mengalir ke bagian lain dari dimensi. Apa kau yakin tentang ini? 37 bertanya. Bagaimanapun, itu adalah kegelapan yang dituangkan Nuh selama berminggu-minggu di dalam formasi kubus. Ya, Nuh berteriak ketika dia berdiri di ambang formasi. Biarkan saja itu terjadi. Kenangan Nuh tentang kehidupan masa lalunya tidak membantu dalam situasi itu. Dia tidak cukup mempelajari bintang untuk memengaruhi prosedur tanpa mengambil risiko mengganggu evolusi alami kegelapannya. Jadi, dia telah memutuskan bahwa itu akan membiarkan Brett-nya mengatur dirinya sendiri. Nuh merasa yakin bahwa hukumnya akan memaksanya untuk bertindak sesuai dengan kebutuhannya. Suar menjadi kurang intens saat kegelapan yang kurang pekat terbang menjauh dari formasi. Runtuhnya bintang terus berlanjut, dan akhirnya stabil ketika mencapai bentuk bola kecil. Detik-detik hening berlalu ketika Noah, Robot, dan June memeriksa bola kecil yang menggantikan bintang masif. Bola itu sangat gelap sehingga mata mereka sulit menentukan ujungnya. Seolah-olah cahaya bahkan tidak bisa mendekati bentuk itu, yang membuatnya tampak seperti bola hitam yang mendistorsi udara di sekitarnya. Namun, Nuh telah membiasakan diri dengan energinya yang lebih tinggi di periode terakhir. Dia bisa mengerti bahwa jenis energi yang sama membuat bola itu, meski tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Permukaan bola tetap diam, bahkan riak pun tidak menembus bentuknya. Tetap saja, ia mengapung dengan sendirinya, dan ketiganya bisa merasakan tarikan gravitasi yang kuat di sekitarnya. Nuh tiba-tiba maju selangkah, mengabaikan tatapan terkejut yang mendarat di punggungnya. Tarikan gravitasi menjadi lebih kuat saat ia mendekati bintang menit. Namun, dia adalah bibrida di tingkat atas. Menahan gaya traksi itu adalah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan sedikit usaha. Pikirannya mulai berkembang saat dia mendekati bola mengambang. Lebih banyak wawasan tentang hukum penciptaan muncul dalam pikirannya di bawah pengaruh energi yang lebih tinggi. Nuh memutuskan untuk memperlambat gerak majunya pada saat itu. Dia tidak tahu berapa banyak pencerahan yang bisa diberikan bola, tetapi dia merasa lebih baik fokus pada mereka sebelum berinteraksi dengan hasil prosedurnya. 37 dan June menyaksikan dalam diam saat Nuh mengambil langkah kecil dan banyak jeda saat dia berjalan menuju bintang kecil itu. Matanya juga sering terpejam karena fokusnya ada pada pikirannya. Nuh menghabiskan setengah hari seperti itu, perlahan-lahan mendekati hasil paling stabil yang dapat dihasilkan oleh prosedurnya. Namun, dia akhirnya mencapai bola tersebut, dan saat itulah dia memutuskan untuk menyentuhnya. Jari Nuh menusuk permukaan bintang dengan mudah. Itu sangat panas, dan tidak padat sama sekali. Sebaliknya, itu tampak terbuat dari gas padat yang bertindak seolah-olah itu adalah cairan yang mengambang di udara setiap kali seseorang mempengaruhi bentuknya. Nuh merasakan lebih banyak wawasan tentang hukum penciptaan menyatu dengan pikirannya dan menjadi sesuatu yang mirip dengan naluri lembut saat dia memasukkan tangannya ke dalam bintang seukuran kepalan tangan. Dia membutuhkan 1 hari penuh pada saat itu untuk menghabiskan pencerahan yang dapat diberikan oleh energinya yang lebih tinggi. Begitu, pikir Nuh sambil menarik tangannya. Meningkatkan hasil tempa saya hanyalah efek samping. Energi ini menyembunyikan jauh lebih banyak. Tetapi saya masih tidak dapat melihatnya. Nuh mulai mengevaluasi hipotesis itu sejak berbagai eksperimennya dengan ketidakstabilan dan senjata sekali pakai lainnya. Energinya yang lebih tinggi tampaknya memiliki tujuan khusus yang belum dia identifikasi. Namun demikian, Nuh tidak khawatir tentang hal itu. Dia pasti akan menemukan itu. Masalahnya sekarang adalah menemukan cara untuk membawanya berkeliling tanpa mengambil risiko meratakan kota.
Bintang itu menjadi sedikit lebih kecil dari kepalan tangan manusia. Ide awalnya tepat sasaran, dan menambahkan lebih banyak kegelapan telah menghasilkan kompresi alami yang tidak memerlukan metode 37. Bahkan jika saya berhasil membawanya kemana-mana, pikir Nuh, bagaimana saya bisa menghindari menyiapkan lingkungan serupa untuk mengisi ulang setiap saat? Itu adalah masalah besar yang ingin dipecahkan Nuh untuk membuat kekuatan barunya cocok untuk. Harus menggunakan area pelatihan dan formasi untuk mengisi kembali simpanan energinya yang lebih tinggi terlalu merepotkan. Nuh menginginkan sesuatu yang menjadi bagian dari kekuatannya, bukan alat yang hanya bisa dia gunakan setelah persiapan yang lama. Sebenarnya Nuh punya ide yang akan menyelesaikan masalah ini. Tetap saja, itu adalah ide sembrono lainnya. Kamu tidak akan menyukainya, kata Noah kepada June segera setelah dia keluar dari formasi dan mengambil buku catatannya untuk menghubungi Penatua Austin. Penatua tiba beberapa jam kemudian dan kehilangan dirinya saat melihat bintang kecil yang mengambang di dalam formasi kubik sebelum fokus pada 2 pembudidaya. Sementara itu, 37 telah tersisa karena Nuh tidak membutuhkannya lagi. Ada apa, Pangeran? Penatua Austin bertanya dengan nada ingin tahu. Nuh jarang menghubunginya karena Penatua Julia menangani sebagian besar masalah yang berkaitan dengan petinggi Hiv. Namun, Nuh adalah pangeran iblis, dan pencapaiannya baru-baru ini membuat semua tetua Hiv merasa berhutang budi padanya. June juga merasa penasaran karena Noah tidak mengungkapkan alasan mengapa dia membutuhkan Penatua untuk melanjutkan eksperimennya. Penatua, Nuh berbicara, dan ekspresinya mulai menunjukkan sikap dinginnya yang biasa bahkan ketika dia berbicara dengan wajah ramah, aku butuh bantuanmu untuk menghilangkan bercak besar kulit dan otot. Penatua Austin telah mencapai tahap cair dari peringkat kelima pada tahun-tahun itu, dan dia telah membantu Nuh dalam situasi yang sama. Tetap saja, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan kutukan keras ketika dia mengerti bahwa Nuh tidak kehilangan sikap merugikan dirinya sendiri. Di sisi lain, June tidak langsung mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi keengganan Elder memberinya beberapa petunjuk. Juga, Nuh mengikuti dengan lebih detail. Jangan khawatir, Penatua, kata Noah sambil mencoba meyakinkan Austin. Aku hanya membutuhkanmu untuk menguliti seluruh punggungku, dan mungkin juga sebagian dadaku. Aku tidak membutuhkan terlalu banyak otot, cukup untuk memperkuat organ. Organ apa? Penatua Austin berteriak. Dan apa saja, kamu tidak bisa memintaku untuk menguliti hidup-hidup sosok terpenting kedua di seluruh Hiv. Kamu menerima untuk menembus dantianku terakhir kali? Nuh menjawab, itu jauh lebih berbahaya dari ini. Aku tidak akan mati bahkan jika kamu kebetulan melukai beberapa organ dalam prosesnya. Ini sama sekali tidak meyakinkanku. Penatua Austin berteriak. Noah dan Elder Austin terus berdiskusi tepat di depan June, yang tetap diam saat dia menerima apa yang sedang terjadi. Senyum muncul di wajahnya ketika dia melihat kekasihnya berdebat untuk meyakinkan Penatua untuk menyakitinya. Dia tidak suka melihat luka Nuh, tapi dia tidak bisa tidak mengagumi kekejamannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 913 bahan. Nuh tahu tubuhnya dan batas-batasnya. Lagi pula, dia telah menciptakannya dan melacak perubahan yang diterapkan oleh banyak variasinya. Ketangguhan binatang ajaib telah membuat tubuhnya berevolusi bersama dengan pusat kekuatan lainnya. Dia adalah seorang kultivator sederhana dengan tubuh binatang buas di masa lalu. Sekarang, dia adalah makhluk yang harmonis, dengan pusat kekuatan yang menampilkan keuntungan dari kedua dunia. Dantiannya kokoh dan tidak membutuhkan kekuatan eksternal untuk maju. Energi mentalnya bisa mengendalikan mangsanya dan mengendalikan binatang ajaib lainnya dengan kekuatannya. Tubuhnya memiliki kekuatan makhluk, tetapi memiliki akses ke seni bela diri manusia. Itulah alasan mengapa dia percaya bahwa tubuhnya akan beradaptasi jika dia menambahkan pusat kekuatan lain. Idenya untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan energi yang lebih tinggi adalah menciptakan organ yang mampu menyimpannya. Itu akan memungkinkan dia untuk mengambil kemanapun dia mau dan mengisinya kembali bahkan ketika dia sedang bertarung. Bodinya kemudian akan memperbaiki kondisi itu pada variasi berikutnya. Itu akan menjadikan organ baru bagian dari harmoni Nuh, menciptakan makhluk yang mampu menggunakan 3 jenis energi berbeda. Penatua Austin akhirnya menerima untuk membantu Nuh. Dia tidak memiliki suara dalam masalah ini, tetapi dia merasa bahwa adalah haknya untuk mengeluh sebelum menyerah pada tuntutannya. Api mulai mengalir di sekitar Penatua. Mereka berbentuk 2 pisau tajam di bawah kendalinya, dan Nuh dapat melihat bagaimana aura yang mereka pancarkan berbeda dari masa lalu. Ada beberapa kekerasan dalam api Penatua. Mereka menampilkan ketidakstabilan yang mengancam yang sepertinya siap meledak. Rupanya Penatua Austin telah memperhatikan petunjuk pengejaran setan dan telah memindahkan individualitasnya dari jalur sebelumnya. Nyala apinya sekarang berisi ledakan gunung berapi. Nuh duduk di dasar dimensi terpisah dengan bagian atas tubuhnya terbuka. Punggungnya menghadap Penatua Austin, yang mendekatinya sambil memegang 2 pisau yang menyalahi. June masih bersama mereka, dan dia tetap memperhatikan kekasihnya bahkan ketika Penatua mulai memotong kulitnya.
Tangan Penatua Austin mantap saat mereka menggerakkan pisau berapi untuk melakukan pemotongan tepat di punggung Nuh. Namun kecepatan potongnya rendah karena dia berurusan dengan material di tingkat atas dari peringkat kelima. Pisau memungkinkan Penatua menembus kulit Nuh, tetapi mereka berjuang untuk melewati lapisan otot yang tebal. Tetap saja, itu dimaksudkan karena Austin lebih suka menahan diri sampai dia mengerti seberapa kuat tubuh Nuh. June melihat bagaimana ekspresi kekasihnya tidak berubah saat sang elder mulai menguliti punggungnya. Nuh bahkan tidak berkedip ketika interiornya benar-benar terbuka. Sebagai gantinya, dia punya waktu untuk berbalik untuk melihat potongan besar kulit di genggaman Penatua dan melakukan perhitungan cepat. Nuh sudah memiliki cetak biru organ baru di benaknya, dan dia bisa menebak persyaratan dalam hal bahan. Kulit punggungnya cukup untuk 2 sesi penempaan. Kamu bisa pindah ke otot, kata Noah setelah memastikan bahwa dia tidak perlu menggunakan kulit di dadanya juga. Ambil beberapa lapis. Kamu tidak perlu terlalu dalam. Penatua Austin mengangguk sambil memasang ekspresi kesal. Dia tidak menyukai tugas itu, dan fakta bahwa pisaunya akan meninggalkan bercak jaringan hangus di tubuh Nuh tidak membantu suasana hatinya. Namun, Nuh tidak mengeluh atau menangis kesakitan, yang membuat pekerjaan Penatua jauh lebih nyaman untuk ditanggung karena dia tidak menemui hambatan apapun. Pengumpulan material memakan waktu kurang dari 1 jam, dan Nuh menyimpan bagian tubuhnya di dalam space ring sebelum mulai memakan binatang ajaib peringkat 5 di tingkat menengah. Dia sekarang memiliki bahan yang dia butuhkan untuk metode elemental forging. Dia hanya perlu menyembuhkan dan menyempurnakan beberapa bagian dari prosedur dalam pikirannya sebelum mendekati ciptaannya. Aku akan meneleponmu lagi jika aku membutuhkan lebih banyak bahan, kata Nuh ketika dia melihat Penatua pergi. Sudah lewati aku, jadi aku tidak perlu melakukan ini lagi, kata Penatua Austin setelah mendengus sebelum menginjak matriks teleportasi dan menghilang dari area dimensi terpisah itu. June dan Noah berakhir sendirian lagi. Tetapi yang pertama tidak berminat untuk menggoda, dan yang terakhir terluka. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai sembuh? June bertanya ketika dia mendekati Noah untuk memeriksa lukanya yang terbuka. Darah mengalir perlahan di luar potongan besar kulit yang hilang. Kemampuan penyembuhan Nuh telah muncul dan menekan cedera itu. Tetap saja, Nuh perlu beberapa saat untuk kembali ke puncaknya. Tubuhnya luar biasa, tetapi berada di tingkat terakhir dari peringkat kelima. Kulit dan ototnya mengandung banyak energi, yang berarti dia perlu makan banyak jika ingin meningkatkan kecepatan penyembuhannya. 2 bulan, mungkin 3, tergantung seberapa banyak aku bekerja dalam periode ini, jawab Noah, tapi kata-katanya hanya membuat June kesal. Namun, dia dengan cepat menekannya. Mereka baru saja bertengkar tentang topik yang sama dan menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat mengubah diri mereka, bahkan jika itu akan membuat mereka membuat keputusan yang sembrono. June adalah seorang maniak pertempuran, dan dia mungkin akan memutuskan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat darinya demi pertempuran. Dengan cara yang sama, Nuh akan melakukan apa saja demi kekuasaan, bahkan jika itu berarti menyakiti dirinya sendiri dalam prosesnya. Maukah kamu memasukkannya ke dalam tubuhmu? Tanya June sambil melirik bintang kecil di kejauhan. June tahu bahwa Noah telah mengubah tubuhnya dan dia melakukannya dengan prosedur yang jauh lebih invasif. Namun, energi yang terkandung di dalam bintang sangat besar, dan tarikan gravitasinya bahkan lebih kuat. Itu biasanya tidak mempengaruhi pembudidaya karena mereka bisa menggunakan bread mereka untuk bertahan dari efek tersebut. Namun, Nuh berencana memasukkan bintang ke dalam tubuhnya. Organ dalam binatang buas dan manusia biasanya lemah. Dan bahkan Nuh tidak dapat mengklaim memiliki yang terbaik di dunia bibrida karena ada metode nutrisi tubuh yang memperbaikinya. Tidak jelas aku akan menjadi apa. Noah menjelaskan sambil meluruskan posisinya dan terus makan sampai kenyang, tapi aku akan menyelesaikan sebagian besar masalah yang berhubungan dengan energi yang lebih tinggi dengan itu. Mayat binatang ajaib lain yang kuat muncul di depannya, dan Nuh terus makan sampai rasa laparnya mencapai tingkat intensitas rata-rata. Bulan-bulan yang dihabiskan untuk penyembuhan memberinya waktu untuk lebih fokus pada cetak biru organ dan di mana dia akan meletakkannya. Pilihan akhirnya terjadi pada hatinya karena itu adalah satu-satunya organ yang telah menyerap kualitas tubuh Yin selain fitur binatang ajaib. Kelahiran Pedang Iblis bab 914 penempaan. Tubuh Yin telah menciptakan selaput hitam di sekitar jantung Nuh ketika dia masih menjadi manusia. Kemudian, ketika dia menggabungkan dirinya dengan naga terkutuk, selaput dan hatinya telah bergabung menjadi satu organ. Itu telah meningkatkan kemampuan penyembuhan Nuh. Luka-lukanya akan menutup jauh lebih cepat daripada luka-luka makhluk serupa pada tingkat yang sama. Juga, itu membuat jantungnya menjadi salah satu organ terkuat di tubuhnya. Nuh membutuhkan tempat di dalam tubuhnya di mana dia bisa meletakkan organ yang mengandung energi lebih tinggi. Dia tidak bisa meninggalkan sesuatu yang mampu menarik gravitasi di dekat jaringan sehingga bisa pecah dengan mudah. Tentu saja, itu relatif terhadap situasi Nuh. Setiap jaringan di tubuhnya melampaui standar manusia, tetapi dia berurusan dengan organ yang dimaksudkan untuk mengandung bintang.
Dia harus memastikan bahwa dia tidak akan mengalami akibat buruk setelah transplantasi. Namun demikian, Nuh belum membuat organ yang sebenarnya, jadi dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merencanakan apa yang akan terjadi setelah itu. Dalam pikirannya, organ itu harus cukup sederhana. Dia akan menggunakan ototnya untuk membuat bagian dalam dan kulitnya untuk bagian luar. Kemudian, dia akan memalsukan mereka bersama dengan energi yang lebih tinggi yang dijiwai dengan makna tertentu. Pada akhirnya, Nuh akan menambahkan versi rune bulatnya yang dimodifikasi untuk meningkatkan penahanan keseluruhan energi yang lebih tinggi. Butuh Nuh sedikit lebih dari 3 bulan untuk sembuh, tetapi itu hanya karena dia menolak untuk berhenti berkultivasi pada periode itu. Luka besar di punggungnya akan mulai berdarah lagi setiap kali pedang iblis mengirim kegelapan ke dantiannya. Tetap saja, Nuh kembali ke puncaknya dan mendekati penempaan setelah dia memastikan bahwa dia telah mempelajari setiap aspek dari prosedur tersebut. Secara umum, membuat organ yang dimaksudkan hanya untuk menampung energi itu sederhana. Lagi pula, Nuh akan menggunakan bagian tubuhnya untuk membuatnya, yang berarti tidak akan ada penolakan setelah transplantasi. Masalah sebenarnya adalah kapasitas organ yang sebenarnya dan apakah organ itu dapat menampung energi yang luar biasa. Juga, ada masalah yang terkait dengan seberapa tangguh tubuh Nuh. Organ baru akan menjadi pusat kekuatan yang mengandung energi yang cukup padat untuk meratakan kota. Siapapun akan berpikir 2 kali ketika gagasan untuk memasukkannya ke dalam tubuh mereka dapat dilakukan dalam pikiran mereka. Namun, Nuh tidak dapat memastikan fitur tersebut sampai dia menguji item tersebut. Nuh mengambil sedikit energi yang lebih tinggi dari formasi kubus dan memasukkannya ke dalam bola mentalnya. Gas yang tampak padat itu masuk ke laut dalam pikirannya dan keluar dalam bentuk bola berputar yang memancarkan tarikan gravitasi yang mirip dengan yang terlihat di bintang gelap. Makna yang dia gunakan ketika dia menyerap energi yang lebih tinggi menggunakan ambisinya sebagai bahan bakar. Nuh membayangkan dirinya terbang menuju langit berbintang dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya dengan tangan kosong. Dia bukan pisau dalam mimpi. Dia memiliki ciri-ciri manusia saat dia berjuang untuk mencapai puncak. Nuh harus membayangkan keseluruhan dirinya saat dia meraih bintang karena organ baru itu pasti akan mengubah keberadaannya. Lagi pula, dia akan memiliki 4 pusat kekuatan jika transplantasi berhasil. Adapun yang menjadi perhatian bintang kecil di dalam formasi kubik, bentuknya menjadi sedikit tidak stabil ketika kehilangan sebagian energinya. Nuh harus menuangkan lebih banyak kegelapan ke dalamnya untuk memulihkan keseimbangannya. Nuh menyelesaikan penempaan pada percobaan pertamanya. Satu-satunya kesulitan sebenarnya adalah manipulasi material peringkat 5 di tingkat atas, tetapi energinya yang lebih tinggi memuluskan proses karena jauh lebih kuat daripada kegelapannya. Selain itu, fitur alaminya membantu menghindari kegagalan dan menciptakan produk lengkap yang tidak memerlukan perubahan apapun untuk mencapai bentuk yang sempurna. Wawasan yang diperoleh selama studinya tentang energi yang lebih tinggi juga membantu. Naluri Nuh sekarang tampaknya mampu memahami bagaimana menangani bagian-bagian tertentu dari prosedur tersebut sehingga ia dapat memaksimalkan kekuatan produk jadi. Apa yang dia peroleh adalah item bertulisan peringkat 5 di tingkat atas. Itu berbentuk bola kecil, dengan ciri-ciri gelap dan permukaan kasar, dan kekuatannya menempatkan mereka di suatu tempat di bagian bawah tingkat atas dari peringkat kelima. Nuh menyelimuti ciptaannya dengan rune bulat yang dia buat untuk acara itu. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan produk yang dilihat oleh dimensi terpisah pada tahun-tahun itu. Tetap saja, lebih baik memainkannya dengan aman dan menambahkan sebanyak mungkin perangkat penampung. Nuh harus menunggu sampai bintang kecil di dalam formasi kubik mendapatkan kembali stabilitasnya sebelum mencoba memindahkannya ke dalam organ baru. June memperhatikan saat Nuh memegang organ barunya di tangannya saat dia mendekati bintang kecil itu. Hubungannya dengan energi yang lebih tinggi membuatnya mampu memanipulasinya. Tetapi masih ada kemungkinan bintang itu akan bereaksi dengan cara yang aneh karena transfer itu. Energi yang lebih tinggi bergerak cepat di dalam organ yang memaksanya untuk memampatkan dirinya lebih jauh agar sesuai. Transfernya sangat mulus. Tidak ada komplikasi besar yang muncul selama proses tersebut. Bahkan sifat dari energi yang lebih tinggi tidak berubah setelah dikompresi sekali lagi. Tampaknya itu telah mencapai bentuk yang tidak mau dilepaskan. Nuh telah menyelesaikan bagian yang mudah pada saat itu. Sekarang saatnya untuk mentransplantasikan organ di dalam hatinya. Pedang iblis tidak suka menyakiti Nuh, bahkan jika dia mendapat izinnya. Namun, itu diterima untuk membantunya karena hubungan mereka membuat senjata itu mengerti bahwa Nuh membutuhkannya. Nuh adalah bibrida di tingkat atas, tetapi pusat kekuatannya yang lain masih kurang. Mantranya hanya bisa mencapai batas tahap gas dalam hal kekuatan, dan itu tidak cukup untuk menembus kulitnya. Nuh hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk membuat jalur energi yang lebih tinggi. Beberapa menit hening berlalu dalam dimensi terpisah sementara Nuh meninjau kembali semua yang telah dia lakukan di periode terakhir. Dia mengendalikan bahwa dia telah mempertimbangkan setiap kemungkinan sebelum pindah ke fase berikutnya dari proyeknya.
June membatasi dirinya untuk menatapnya. Matanya tidak bisa membantu tetapi jatuh pada lubang yang telah dia buat di dadanya. Pada akhirnya, Nuh mendorong organ kecil ke dalam lubang yang dibuat dengan senjatanya sebelum mengaktifkan putaran penempaan lagi untuk membuat jantungnya menyatu dengannya. Organ gelap itu meraih jantungnya dan mendarat di permukaannya sebelum metode elemental forging menyatukan kedua material tersebut. Hati Nuh menyatu dengan pusat kekuatan baru dan menciptakan organ yang mampu menjalankan berbagai fungsi. Namun, beberapa detik setelah penempaan berakhir, Nuh merasa seluruh dadanya terbakar. Bahkan bagian dalam naga yang bernapas api tampaknya tidak mampu menahan panas yang dihasilkan setelah kedua organ itu menyatu. Kelahiran pedang iblis bab 915 terbakar mendengar. Nuh biasanya menghindari mengukir item yang sudah melalui satu putaran penempaan. Metode penempaan elemental membutuhkan arti khusus untuk setiap produk yang ingin dia buat, dan menggabungkan barang-barang yang sudah ditorehkan biasanya menimbulkan konflik keinginan. Namun, Nuh tidak perlu mengubah wasiatnya saat menggabungkan pusat kekuatan baru dengan hatinya. Dia telah menggunakan energi yang lebih tinggi yang sama untuk memaksa jaringan mereka bergabung. Itu diperlukan untuk membuat tubuhnya menganggap organ baru itu sebagai bagian dari keberadaan Nuh. Dia tidak bisa begitu saja menempatkannya di sana karena dia harus mengandalkan ketangguhan binatang ajaib untuk menyelaraskan penambahannya. Namun, harmonisasi yang sebenarnya akan tiba setelah variasi berikutnya dari tubuhnya. Sekarang dia harus menghadapi konsekuensi dari organ barunya sendiri. Seolah-olah bagian dalam dadanya telah berubah menjadi magma yang membara setelah kedua organ itu menyatu. Tubuhnya mampu menahan panas yang dipancarkan oleh pusat kekuatan baru ketika itu bukan bagian dari jaringannya, tapi sepertinya tidak mampu melakukannya setelah penempaan kedua. Nuh ayak saat kesadarannya berkumpul di sekitar jantungnya dan mencoba menekan gelombang panas. Darah jatuh dari luka di dadanya ketika dia berjongkok di tanah dalam upaya tergesa-gesa untuk menahan hasil itu. Pusat kekuasaan baru tidak memiliki akses ke sistem peredaran darahnya. Itu adalah bagian dari jantung Nuh, tetapi dipisahkan dari 4 bilik organnya. Nuh hanya mengidentifikasinya dengan jaringannya sehingga bisa menjadi bagian dari tubuhnya. Dia tidak terlalu bodoh untuk membuat darahnya bersentuhan langsung dengan bintang gelap itu. Namun, bagaimanapun juga, panas telah tiba, dan menyebar ke seluruh tubuhnya karena energi mentalnya tidak dapat dihentikan. Sebagian besar pembudidaya akan mencoba untuk mengembalikan proses atau memberi label percobaan sebagai kegagalan pada saat itu, tetapi Nuh menghadapi akibat yang lebih buruk dalam hidupnya. Dia tahu bahwa tubuhnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan modifikasi invasif semacam itu. Lagi pula, dia harus mati saat dia menyatu dengan naga terkutuk untuk mengatur ulang hukum yang mengidentifikasi tubuhnya. Hal serupa juga terjadi dengan penempaan 7 neraka. Kematian akan selalu mengintainya setiap kali dia melakukan salah satu eksperimennya yang tidak ortodoks, dan sensasi panas yang sederhana bukanlah hal terburuk yang terjadi padanya. June merasakan dorongan untuk berlari ke arahnya begitu dia melihatnya meringkuk di tanah. Tetap saja, dia menekan naluri itu untuk memberi Nuh cukup ruang untuk beroperasi. Dia adalah seorang ahli di bidang formasi, tetapi Nuh mengotak-atik anatomi tubuhnya. Prasasti organik semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pengaruhi dengan keahliannya. Nuh meraung marah, dan dunia di sekitarnya kehilangan cahayanya untuk sesaat saat dia melepaskan gelombang api. Nalurinya menyuruhnya untuk membubarkan panas, tetapi masalahnya tidak berasal dari paru-parunya. Jejak asap abu-abu keluar dari mulut Nuh saat dia terengah-engah. Dia mulai bertindak sebagai binatang ajaib karena pikirannya terfokus pada membatasi panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Nuh menghabiskan seluruh menit dalam kondisi itu. Dia akan meninju, mengaum, dan memuntahkan api dengan harapan melepaskan sebagian energinya akan membantu menyelesaikan masalah. Namun, tubuhnya hanya membutuhkan waktu untuk menerima energi baru itu. Kondisi Nuh perlahan stabil seiring berjalannya waktu, dan panas menjadi lebih tertahankan saat jantungnya terbiasa dengan ruangan barunya. Segera menjadi jelas bahwa Nuh secara keliru menganggap sensasi panas itu sebagai akibat dari penyatuan kedua organ tersebut. Sensasi itu hanyalah reaksi naluriah dari organ dalamnya yang beradaptasi dengan sumber panas baru yang muncul di dalam tubuhnya. June menghela nafas lega saat melihat Noah mulai tenang dan duduk bersila untuk bermeditasi. Dia bisa melihat melalui energi mentalnya bahwa kesadaran kekasihnya telah melepaskan ketegangannya dan hanya menganalisis tubuhnya sekarang. Nuh memperhatikan hatinya dengan pikirannya. Detak jantungnya kuat, dan penambahan organ itu tidak memengaruhi fungsi normal sistem peredaran darahnya. Sebaliknya, dia merasakan kekuatan aneh yang datang dari ruang bola yang muncul di hatinya. Itu bukan tarikan gravitasi atau suhunya. Nuh merasa seolah-olah seluruh keberadaannya berjuang untuk sesuatu yang berbeda dari keadaannya saat ini. Sesuatu yang belum bisa dia definisikan. Mari kita lihat apakah ini berhasil, pikir Nuh sebelum mengalihkan fokusnya ke pusat kekuatan baru. Sepotong kecil energinya yang lebih tinggi keluar dari hatinya dan muncul di telapak tangannya.
Tetap saja, perhatian Nuh tetap tertuju pada dadanya untuk menganalisis bagaimana penarikan kekuatan dari bintang gelap telah memengaruhi kondisinya. Tentu saja, Nuh telah mengujinya sebelum menyatukan hatinya dan pusat kekuatan baru. Namun, dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang berubah setelah penempaan. Bintang gelap tetap stabil bahkan setelah kehilangan sebagian energinya. Fakta bahwa pusat kekuatan memampatkannya membantu mempertahankan bentuk yang stabil. Namun, Nuh tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya menjadi terlalu tidak stabil atau menarik terlalu banyak energi yang lebih tinggi. Organ barunya tidak akan mampu menampung bintang gelap jika kembali ke bentuknya yang lebih lemah ketika masih berupa massa energi berputar yang sangat besar. Saya perlu menjaga bintang ke tingkat optimal, simpul Nuh dalam benaknya dan mulai menarik potongan-potongan kecil bintang gelap untuk melihat kapan ia menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dia belum menemukan cara untuk menggunakannya dalam pertempuran tetapi mengetahui batasannya memiliki prioritas. Bahkan jika dia mengembangkan metode bertarung yang memanfaatkan energinya yang lebih tinggi. Dia tidak akan menggunakannya sampai dia tahu persis berapa banyak kepadatan yang bisa hilang dari bintang sebelum kembali ke bentuk raksasanya. Ternyata kompresi pusat kekuatan membuat bintang gelap tetap stabil bahkan ketika separuh energinya terkumpul di telapak tangan Nuh. Itu memberi Nuh kepercayaan diri dan meredakan kekhawatirannya. Pelatihan dan ujiannya akan memakan waktu lama jika bintang menjadi tidak stabil segera setelah dia menarik energi. Tetap saja, sepertinya dia bisa bertindak dengan bebas selama dia tidak melakukannya di bawah setengahnya. Sepertinya stabil, kata Noah sambil menyerap kembali energi yang lebih tinggi yang mengambang di telapak tangannya. Beban tiba-tiba mendarat di dadanya saat dia melakukan itu, tapi sensasi itu menghilang dalam beberapa detik. June mendekatinya setelah kata-kata itu, dan tangannya menyentuh dadanya, di mana lukanya akhirnya berhenti berdarah. Panas, katanya ketika dia meletakkan telapak tangannya di atasnya. Pusat kekuatan keempatmu adalah hati yang membara. Kelahiran Pedang Iblis bab 916 Percikan Api. Nuh menghabiskan minggu-minggu berikutnya melanjutkan ujiannya dengan pusat kekuatan barunya. Dia harus terbiasa dengan batasnya sebelum fokus lagi pada energi yang lebih tinggi yang dikandungnya. Nuh akan mempelajari berapa lama waktu yang dibutuhkan bintang gelap untuk kembali ke puncaknya, seberapa cepat dia dapat menarik energi yang lebih tinggi. Dan seberapa banyak bayangan yang dia butuhkan untuk mengalihkan hatinya untuk mengisinya kembali. Bagaimanapun, itu adalah organ yang benar-benar baru, meskipun sebagian darinya masih berfungsi sebagai jantungnya. Itu berbeda dari pusat kekuatannya yang lain karena dia memiliki waktu hampir 2 abad untuk menjelajahi fungsi dan batasannya. Nuh memalsukan, bereksperimen dengan rune yang memakan Will, dan bahkan mulai membuat senjata hidup lagi. Tak perlu dikatakan lagi bahwa 37 merasa senang ketika Nuh memberitahunya bahwa mereka akan mulai bekerja sama lagi. Tetap saja, perasaan itu hanya menjadi lebih kuat ketika sifat ajaib dari energi yang lebih tinggi menunjukkan efeknya pada prasasti organik. Di masa lalu, Nuh telah menggunakan energi utamanya untuk melakukan metode elemental forging pada senjata yang memiliki kemampuan berbeda darinya. Menggunakan bayangannya akan menyebabkan perlawanan yang meningkatkan tingkat kegagalan tempo. Namun, perlawanan seperti itu tidak muncul saat dia menggunakan energinya yang lebih tinggi. Penemuan itu bahkan mengejutkan Nuh. Energi yang lebih tinggi pada akhirnya adalah produk dari bayangannya, dan itu masih membawa ciri-ciri bayangan bakat. Penolakan hanya akan normal dalam kasusnya. Namun, sepertinya makna murni dari ciptaan yang dibawa oleh energi yang lebih tinggi sudah cukup untuk menutupi perbedaan unsur-unsurnya. Hasilnya bahkan sedikit lebih baik dari biasanya. Perlu dicatat bahwa senjata hidup yang dibuat dengan cara itu akan membawa jejak aura Nuh. Yang membuat serangan mereka agak tidak murni karena ada elemen berbeda yang menyatu dalam satu makhluk. Itu tidak mempengaruhi kekuatan senjata. Tetap saja, itu berfungsi sebagai tanda tangan yang mengungkap identitas pencipta mereka. Nuh tidak mempermasalahkan efek samping itu untuk saat ini karena senjata hidup belum memasuki pasar internasional. Tetap saja, itu adalah sesuatu yang perlu diingat jika dia memalsukan senjata untuk pembudidaya di luar HIV. Begitu kekhasannya ciptaannya menjadi terkenal, ahli manapun akan dapat mengidentifikasi karyanya. Simpanan binatang ajaibnya mulai menipis di periode terakhir. Di antara 2 sesi penyembuhan, penempaan yang tak terhitung jumlahnya, dan memberi makan pedang iblis, Nuh mulai kekurangan makanan untuk dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang menghentikannya untuk pergi keluar dan berburu lebih banyak makhluk adalah keinginannya untuk mempelajari energinya yang lebih tinggi dan fakta bahwa dia dapat menggunakan sebagian energi di bintang untuk memuaskan rasa laparnya. Namun, itu telah mencapai titik di mana Nuh secara serius mengambil risiko mengosongkan simpanannya, yang membuatnya keluar dari dimensi terpisah untuk berburu di wilayah dekat kota netral. June telah kembali ke permukaan pada periode itu. Dia harus memimpin beberapa operasi pembersihan kecil di zona bahaya bagi keluarga Elbas. Dan dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mengunjungi Fight, yang masih berada di suatu tempat di wilayah Dewan.
Nuh muncul kembali di area pelatihan bawah tanah dan menemukan Daniel sedang berkultivasi di sudut ruangan yang luas. Ada kuali besar di depannya, dan untaian cahaya redup akan keluar darinya. Tampaknya Daniel telah bertahan dengan teknik kultivasi sebelumnya bahkan setelah mendiskusikan individualitasnya dengan sandal. Tetap saja, Nuh menduga ada perbedaan kecil yang tidak bisa dia perhatikan. Nuh tidak tahu apa-apa tentang alkimia, dan Daniel juga memiliki salah satu elemen paling langka. Kegelapan dan cahaya memiliki banyak fitur misterius yang hanya dapat dipahami oleh pemiliknya. Daniel menghentikan kultivasinya ketika dia merasakan kedatangan Nuh, tetapi gangguan di lingkungan segera menarik perhatian kedua kultivator tersebut. Nuh merasakan kemarahan muncul di dalam dirinya ketika tubuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuhnya bisa merasakan kedatangan kesengsaraan surga bahkan sebelum awan gelapnya berkumpul. Mengapa surga terus melakukannya? Nuh berpikir sebelum menembak ke permukaan. Sebenarnya dia mengharapkan kesengsaraan akan datang ketika dia pertama kali menciptakan energi yang lebih tinggi, tetapi kurangnya reaksi dari surga dan bumi membuatnya mengabaikan masalah itu. Namun, reaksinya tiba sekarang setelah dia muncul kembali sebagai eksistensi dengan 4 pusat kekuatan. Nuh terbang di atas kota netral dan menatap awan gelap yang menumpuk di langit. Penatua Estel dan eksistensi peringkat 5 lainnya sudah ada di sana dan memandangnya dengan ekspresi tak berdaya. Nuh ingin memberitahu mereka bahwa dia akan membawa kesengsaraan menjauh dari kota, tetapi pikirannya tiba-tiba meluas saat melihat percikan api oranye yang mengalir di awan. Sebuah sambaran petir jatuh dari langit sementara pikirannya masih mengembara dalam pencerahan yang tiba-tiba itu, dan hal itu langsung mengenai dadanya, melemparkannya kembali ke tanah. Peristiwa itu mengejutkan keberadaan peringkat 5 di tempat kejadian. Lagi pula, kesengsaraan memiliki kekuatan tingkat bawah dari peringkat kelima, dan mereka telah melihat Nuh bertarung melawan para pembudidaya di puncak tahap gas. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Bibrida Hiv yang terkenal tidak dapat bereaksi tepat waktu terhadap sambaran petir itu. Segera menjadi bukti bahwa ada yang salah dengan situasi itu, dan para ahli membuat keputusan diam-diam untuk menangani tribulasi sebelum jatuh ke kota. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat menyerang, raungan drakonik yang membawa kata-kata manusia bergema di area tersebut. Jangan menyentuhnya. Para ahli membeku di tempat dan berbalik ke arah kawah yang diciptakan oleh kejatuhan Nuh hanya untuk melihat sosok terbang menjauh dari kota dengan kecepatan tinggi. Awan memutuskan untuk mengejar Nuh, mengabaikan para ahli tercengang yang membatasi diri mereka untuk menatap kesengsaraan yang akan pergi karena takut menimbulkan kemarahan Pangeran Iblis. Nuh terbang menuju wilayah tengah sampai kota itu tidak lebih dari titik gelap di kejauhan. Kemudian, dia berhenti dan menunggu Tribulation menyusulnya. Awan hitam dengan cepat berkumpul di atasnya lagi dan mulai melepaskan petir yang diarahkan ke dadanya. Target mereka adalah pusat kekuatan keempat. Nuh tidak membela. Dia menutup matanya dan membiarkan sambaran petir mengenainya dan melemparkannya ke tanah. Tubuhnya terasa sakit setelah tumbukan, tetapi pikirannya masih tenggelam dalam pencerahan mendadak yang dibawa oleh kesengsaraan besar. Begitu, pikir Nuh ketika dia perlahan berdiri dari kawah yang dia buat dengan kejatuhannya dan mengangkat tangannya sehingga telapak tangannya saling berhadapan. Awan tidak menunggunya dan mulai melepaskan lebih banyak petir ke arahnya. Namun, Nuh mengabaikan mereka dan fokus pada energi yang lebih tinggi di dalam hatinya. Energi ini dimaksudkan untuk menciptakan dunia. Nuh berpikir, dan percikan hitam terbentuk di antara telapak tangannya. Kelahiran pedang iblis bab 917 artinya. Nuh tidak tahu kenapa dia tiba-tiba merasa mampu menciptakan percikan api hitam itu. Mungkin periodenya di dalam dimensi terpisah arsitek ilahi, atau pengalamannya dengan kesengsaraan, atau bahkan dikaitkan dengan June, yang membawa aroma percikan surga. Namun, dia tahu bahwa dia mengerti bagaimana menciptakan kembali elemen petir yang dibawa dalam kesengsaraan segera setelah dia melihat awan hitam. Percikan hitam terbentuk di antara telapak tangan Nuh dan memadat untuk menciptakan sambaran petir tebal yang mengeluarkan suara berderak meskipun bentuknya sebagian besar padat. Sementara itu, beberapa gangguan mengalir melalui sambaran petir kesengsaraan yang jatuh ke arahnya. Nuh siap menerima serangan awan hitam ketika dia melihat petir mereka berbelok dan jatuh di berbagai tempat di tanah tandus. Sepertinya ada sesuatu yang memaksa mereka untuk mengubah lintasan mereka. Gangguan yang sama juga menghantam awan. Nuh melihat bagaimana suara berderak di dalam mereka menjadi lebih keras dan permukaannya bergetar. Rupanya beberapa pertempuran sedang terjadi di dalam kesengsaraan besar. Namun, Nuh tidak dapat merasakan orang lain di tempat kejadian, dan bahkan kesadarannya yang luas tidak dapat menangkap apapun. Aura kesengsaraan mulai berubah selama perjuangan itu. Itu hanya memancarkan rasa kehancuran murni sebelumnya, tetapi beberapa makna yang lebih dalam mulai muncul di awan hitam. Badai petir perlahan-lahan berubah dari sekedar hukuman yang dikirim oleh surga untuk menghancurkan keberadaan pemberontak menjadi pengadilan yang adil yang menampilkan hadiah. Itu berubah menjadi jenis kesengsaraan yang sama yang dimaksudkan untuk makhluk yang akan mencapai tingkat keberadaan yang lebih tinggi.
Siapa yang melakukan ini? Nuh berpikir pada pemandangan itu. Peristiwa aneh itu mengambil alih kehendak surga dan bumi dan mengubah komposisi kesengsaraan. Nuh akan mendapat manfaat dari menghancurkan awan sekarang. Itu bukan masalah bertahan hidup lagi. Apakah ini dunia? Nuh berpikir sebelum badai petir mulai lagi, dan dia merasa terpaksa bertahan dari serangan yang masuk. Nuh melihat selusin sambaran petir datang ke arahnya, tetapi dia sudah siap saat itu. Dia melemparkan baut hitam di telapak tangannya sebelum menggunakan pedang iblisnya untuk meluncurkan lebih banyak serangan. Baut petir kesengsaraan meledak menjadi serangkaian percikan api ketika mereka bertemu dengan garis hitam yang diluncurkan oleh pedang iblis. Seni bela diri Nuh sudah lebih dari cukup untuk menghadapi ancaman itu. Sebaliknya, baut gelapnya menciptakan gelombang kejut yang keras saat bertemu dengan serangan kesengsaraan. Kedua baut itu saling menghancurkan dan menyebar ke dunia ketika mereka bentrok. Nuh tidak merasa terlalu kecewa dengan kekuatan petirnya. Itu adalah pertama kalinya dia meniru fenomena dunia, dan dia juga tidak menggunakan mantra. Ciptaannya yang tiba-tiba hanyalah tiruan dari serangan yang datang padanya, tetapi itu jauh dari optimal. Nuh bisa menghancurkan kesengsaraan dengan cepat jika dia menggunakan semua kekuatannya. Namun demikian, dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti itu. Berapa kali seorang kultivator dapat menguji dirinya sendiri melawan kesengsaraan? Dan berapa banyak dari mereka yang bisa menguji peniruan petir langit dan bumi? Jadi, Nuh memutuskan untuk fokus pada bola gelapnya dan hanya menggunakan petirnya untuk menangkis tribulasi. Saat dia terus bertarung, perbedaan antara elemen petir dan kegelapan menjadi jelas. Elemen petir itu langsung dan keras. Itu tidak dimaksudkan untuk dikendalikan. Itu hanya membutuhkan target untuk menembus dan menghancurkan. Nuh merasakan percikan hitam mencoba melarikan diri dari kendalinya saat dia memanipulasinya untuk mengambil bentuk tertentu. Mereka ingin menjadi liar dan menimbulkan kekacauan di mana-mana, bahkan tanpa memikirkan target mereka. Di sisi lain, elemen kegelapan tidak jelas. Itu mencakup hampir setiap bidang, tetapi tidak memiliki fitur khusus atau perilaku bawaan. Nuh menduga bahwa perilaku seperti itu hanyalah ciri bawaan dari unsur-unsur tersebut. Bakat yang kurang langka memiliki perilaku yang lebih transparan dibandingkan dengan yang paling langka. Kesengsaraan mulai berantakan setelah beberapa waktu. Lagi pula, Nuh terus meluncurkan petir seperti orang gila sepanjang pertempuran. Kemampuannya untuk meniru kesengsaraan meningkat saat dia terus bertarung juga. Itu telah mencapai titik di mana petirnya bukan hanya tiruan dari fenomena itu lagi. Mereka terus menjadi lebih kuat dan lebih padat sampai mereka mampu mengatasi serangan kesengsaraan dan mendarat di awan hitam. Nuh akhirnya menghancurkan keseluruhan kesengsaraan besar, dan suara dengungan menyebar di area tersebut pada saat itu. Dia merasa seolah-olah dunia sedang mencoba untuk mengumumkan sesuatu, tetapi tidak memahaminya sepenuhnya. Dia hanya bisa mendengar beberapa informasi acak, tetapi sebagian besar pemahamannya berasal dari naluri yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dia bisa mengerti bahwa dunia telah bereaksi terhadap munculnya energi tersebut. Menang melawan kesengsaraan akan membuat dunia menerima energinya yang lebih tinggi sebagai salah satu hal yang diperbolehkan di tanah fana itu. Hukum yang dikeluarkan dari kesengsaraan besar pada saat kematiannya meningkatkan pemahaman Nuh tentang hukum penciptaan. Efek itu tidak terbatas hanya pada kecepatan pertumbuhan yang lebih cepat. Mereka memelihara dantiannya juga dan mendorongnya ke tahap superior. Noah merasa dantiannya mulai terkompresi di bawah pengaruh otot-otot di sekitarnya. Kegelapan di dalamnya perlahan berubah menjadi setetes cairan gelap yang tampaknya terbuat dari pedang. Raungan keluar dari mulutnya pada saat itu. Nuh tidak bisa tidak mengungkapkan kemenangannya kepada dunia karena dia baru saja mengambil langkah maju yang signifikan dalam kultivasinya. Dia telah menjadi pembudidaya peringkat 5 di tahap cair. Akhirnya, Nuh berseru dalam benaknya, aku membutuhkan waktu 1 abad untuk mencapai level ini. Dia telah menjadi pembudidaya peringkat 5 ketika dia baru berusia 80 tahun atau lebih. Namun, dia harus menghabiskan 16 tahun berikutnya untuk fokus menciptakan kegelapannya sehingga dia bisa berkultivasi. Sekarang, setelah lebih dari 1 abad, Nuh telah mengambil langkah maju lagi di jalannya. Nuh bermeditasi dan berkultivasi selama beberapa hari tepat di tempat itu di area tengah benua baru. Dia belum menstabilkan dantiannya, dan dia ingin meninjau kembali apa yang telah dibawa oleh pemahaman barunya. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas dalam pikirannya. Proyek dan ide yang dia simpan di dalam pikirannya yang acak tampak lebih mudah dari sebelumnya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menciptakan. Setelah penerimaan dunia, Nuh telah menjadi pembuat yang tepat. Kurasa aku bisa fokus pada kecakapan bertarungku sekarang karena aku telah menemukan jalan untuk energiku yang lebih tinggi, pikir Nuh ketika dia membuka matanya dan mulai terbang ke arah kota. Aku harus membuat rekan darah terlebih dahulu, evaluasi Nuh ketika dia mengingat kegunaan mantra prasasti tubuh. Aku bahkan tahu mana yang akan memberikannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 918 materi gelap. Nuh selalu mengandalkan sahabat darah selama perjalanan kultivasinya.
Mantra prasasti tubuh adalah mantra pertamanya dan alat yang berguna yang membuatnya mengalahkan lawannya bahkan ketika kalah jumlah. Namun, bayangannya telah membuatnya kehilangan akses ke banyak kemampuan sebelumnya, yang memaksanya menyerah untuk membuat pengiring darah sampai dia menemukan solusi untuk masalah tersebut. Namun, energinya yang lebih tinggi telah menampakkan dirinya sebagai materi yang mampu menciptakan kembali dunia. Itu bisa meniru petir dari kesengsaraan surga, dan bahkan menyebabkan reaksi di awan hitam yang dimaksudkan untuk menghancurkannya. Nuh sekarang memiliki alat yang tidak dimiliki dalam tahun-tahun sebelumnya dan dapat mengabdikan dirinya untuk semua proyek yang telah dia sisihkan. Prioritas yang diberikan kepada mereka yang akan meningkatkan kekuatan pertempurannya. Tentu saja, penelitiannya tentang energi yang lebih tinggi masih jauh dari selesai. Lagi pula, dia baru saja menemukan bahwa dia bisa meniru elemen lain dengan kekuatan itu, yang bukan merupakan hal kecil. Namun, penelitian itu akan memakan waktu puluhan tahun, dan hasilnya mungkin tidak jelas. Bahkan jika itu adalah proyek studi yang menjanjikan, Nuh harus memastikan bahwa dia berada di puncak kekuatannya sebelum memulai rangkaian eksperimen panjang lainnya. Kembalinya Nuh ke kota pasar ilahi menciptakan gelombang kejutan dan keheranan. Penggarap peringkat 5 lainnya telah terlihat menyebabkan kesengsaraan dan membawanya pergi dari kota. Tetap saja, sekarang mereka melihat kembali sebagai kultivator peringkat 5 di tahap cair. Gelarnya sebagai kultivator paling berbakat dalam sejarah bukan hanya untuk pertunjukan. Nuh membuktikan kepada dunia lagi bahwa dia adalah monster yang mampu menandingi rumor yang berlebihan tentang dirinya. Mencapai tahap cair dalam waktu lebih dari 100 tahun adalah permintaan yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Nuh tidak menemui hambatan apapun di sepanjang perjalanannya dan terus maju dengan kecepatan penuh menuju peringkat yang lebih tinggi. Sejujurnya, mencapai tahap cair dalam 100 tahun tidak terlalu jauh dari standar para jenius. Itu bukan hasrat mengerikan seperti yang dia dapatkan di masa lalu. Namun, masalah ini menyebar jauh dan luas karena menyangkut Nuh. Menjadi sedikit di atas level jenius masih akan memberinya gelar monster karena prestasi sebelumnya membuatnya terlalu jauh dari generasinya. Buku catatan Nuh berbunyi seperti orang gila pada masa itu. Setiap penatua Hiv ingin memberi selamat kepadanya dan mengadakan pertemuan persahabatan di mana mereka dapat mendiskusikan kepribadian mereka dan saling memberi petunjuk. Nuh cenderung menerimanya, tetapi dia memiliki terlalu banyak proyek yang menumpuk, dan dia belum mempelajari kegelapan barunya dengan benar. Jadi, dia menolak undangan saat dia bersiap untuk mendekati eksperimen dengan Blood Companion-nya. 37 merasa kecewa ketika Nuh mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berhenti bereksperimen dengan senjata hidup sampai dia menyelesaikan masalahnya. Tetap saja, robot itu memutuskan untuk bergabung dengan proyek baru Nuh karena itu semacam prasasti organik. Ide Nuh sederhana. Di masa lalu, dia awalnya berpikir bahwa dia perlu merakit tubuh yang sesuai dengan kegelapannya untuk menghindari penolakan yang membuatnya meninggalkan mantranya sejak awal. Namun demikian, menemukan bahwa energinya yang lebih tinggi adalah alat ciptaan murni berarti dia dapat mengumpulkan apapun yang dia inginkan selama ada cukup energi untuk rekan darah dan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak membutuhkan bagian tubuh dari binatang ajaib tertentu. Dia bisa meniru mereka dengan energinya yang lebih tinggi. Hanya ada 2 masalah dengan idenya. Yang pertama adalah 37 perlu memeriksa ulang mantra dan mengubahnya sesuai dengan persyaratan Nuh. Yang kedua adalah dia membutuhkan surat wasiat jika robot itu memutuskan untuk mengikuti pendekatan senjata hidup. 37 dengan senang hati mengotak-atik mantra yang melibatkan prasasti organik, dan Nuh sudah memiliki kandidat yang sempurna untuk masalah kedua. Nuh telah belajar setelah menjadi bibrida bahwa rasa lapar dari binatang ajaib itu adalah kutukan. Itu adalah sensasi yang mendorong semua tindakan mereka, dan bahkan kadang-kadang mengambil alih naluri bertahan hidup mereka. Tetap saja, ada spesimen aneh di dunia yang telah belajar mengendalikan naluri mereka dan hidup tanpa berburu sepanjang waktu. Nuh tidak tahu mengapa itu terjadi. Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan naluri binatang buas. Namun, dia tahu bahwa dia mungkin akan menemukannya jika dia tidak memiliki akses ke begitu banyak mangsa sepanjang waktu. Nuh bisa berburu kapanpun dan dimanapun dia mau. Dia tidak memiliki paket untuk diberi makan, dan kekuatannya selalu memungkinkan dia untuk menargetkan makhluk yang berada pada level yang sama dengan tubuhnya. Binatang ajaib tidak bisa melakukan itu. Mereka biasanya akan berburu makhluk yang lebih lemah dan perlahan tumbuh sementara mereka mencoba bertahan dari operasi pembersihan manusia yang terus-menerus. Jadi, beberapa dari mereka belajar bersabar dan menekan naluri mereka, seperti halnya ular albino yang menjadi incaran Nuh. Memiliki kehendak binatang buas yang mampu mengendalikan dirinya sendiri akan luar biasa setelah menciptakan sahabat darah. Itu akan membuat perbedaan besar dalam pertempuran, dan Nuh tidak perlu takut akan pemberontakan karena itu bukan bibrida. Menemukannya bahkan tidak akan menjadi masalah karena Nuh dapat membayangkan di mana persembunyiannya. Itu telah melarikan diri di wilayah kekaisaran setelah portal dimensional muncul di negara Utra.
Namun, tentara kerajaan sandal memenuhi wilayah tengah benua lama. Mereka akan melihat sesuatu yang begitu besar merayap melalui domain mereka. Jadi, jawaban yang paling jelas adalah ia bersembunyi di dalam rangkaian gunung yang membagi dua wilayah pengaruh. Akan ada waktu untuk berburu. Nuh sekarang harus membuat tubuh yang dapat memanfaatkan individualitasnya dan mengubahnya menjadi senjata juga. Secara umum, Nuh akan menemukan bagian tubuh tertentu dan memalsukannya bersama untuk membuat chimera. Namun, dia bisa bekerja lebih bebas sekarang karena dia memiliki energi yang lebih tinggi. Dia bisa menggunakannya sebagai bahan utama untuk ciptaannya. Lagi pula, itu bahkan akan meningkatkan kendali Nuh atas sahabat darah dan akan mencegahnya membuang-buang waktu untuk mencoba menyatukan bahan-bahan eksotis. Proyek Nuh dimulai dengan sesi meditasi yang panjang disertai dengan teknik pengurangan ilahi, di mana ia memutuskan fitur-fitur yang akan dimiliki oleh sahabat darah barunya. Selain itu, ia mengatur kemampuan dan anatominya sesuai dengan kebutuhannya. Eksperimen yang sebenarnya terjadi hanya setelah itu, dan Nuh dapat menemukan lebih banyak aplikasi dari energinya yang lebih tinggi. Ia tidak salah ketika berpikir bahwa dia dapat menciptakan kembali dunia berkat bintang hitamnya. Nuh mulai membuat tulang belakang dari nol ketika dia menyadari bahwa energinya yang lebih tinggi dapat mengeras jika diperlukan. Itu bisa mengambil bentuk apapun. Itu membuat Nuh menyebut energinya yang lebih tinggi sebagai materi gelap. Kelahiran pedang iblis bab 919 salin. Berkreasi dengan bahan gelap terasa aneh pada awalnya. Nuh belum pernah bertemu dengan bahan yang begitu aneh, dan merakitnya dalam bentuk matriks hidup memperluas visinya tentang apa yang menjadi potensinya. Energi yang lebih tinggi dapat berubah bentuk dengan bebas. Nuh akan memalsukannya dalam bentuk bagian tubuh hanya untuk melihatnya berubah menjadi gas kapanpun dia mau. Kemudian, bisa kembali ke bentuk padatnya tanpa kehilangan ciri-ciri yang telah ditorehkan Nuh. Itu misterius dan tidak biasa, tetapi kemungkinan yang terbuka juga luar biasa. Itu tidak selalu merupakan hal yang baik, terutama pada fase awal. Pemahaman Nuh terus bertambah seiring ia terus membangun tubuh, dan itu memaksanya untuk mempertimbangkan kembali beberapa bagian awal yang telah ia buat. Dia tiba-tiba akan menemukan ide yang lebih baik untuk digunakan, atau struktur yang lebih kokoh, atau bahkan kemampuan yang sama sekali berbeda yang hanya mungkin berkat sifat bahan gelap. Fakta bahwa dia telah mencapai tahap cair juga tidak membantu dalam masalah ini. Wujud Nuh telah mengambil langkah lain menuju dunia hukum setelah perubahan, dan pikirannya akan lebih sering mengintipnya sekarang. Sesi sehatnya menjadi lebih lama karena pikirannya terus menjangkau hukum dan memahami bagaimana menggunakannya dengan lebih baik. Itu membuatnya menemukan lebih banyak cara untuk meningkatkan kreasi sebelumnya, yang membuatnya meninjau kembali apa yang telah dia bangun. Itu adalah siklus di mana penciptaan tubuh Blood Companion menyebabkan peningkatan pemahamannya, yang kemudian membuat Noah meninjau dan memodifikasi apa yang telah dia bangun sebelumnya. Tentu saja, itu juga tidak buruk. Itu hanya menambah jumlah waktu yang akan menyerang Nuh untuk proyek itu. Nuh tidak membiarkan keinginannya untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya mengambil alih dirinya dan sepenuhnya fokus untuk menciptakan tubuh terbaik yang mampu dikembangkan oleh keahliannya. Dia bahkan memulai dari awal ketika dia menemukan struktur yang jauh lebih baik dari yang dia gunakan sebelumnya. Dia tidak keberatan meluangkan waktu. Lagi pula, 37 belum menghasilkan versi modifikasi dari mantra prasasti tubuh, dan mereka berdua harus menggabungkan mereka yang terpisah di beberapa titik karya. Tidak ada yang berubah baik di dimensi terpisah maupun di dunia luar pada periode itu. 3 pasukan penyerbu terus tumbuh dan bersiap untuk serangan di benua lama, dan aset mereka terfokus pada memanen sebanyak mungkin keuntungan dari wilayah baru. Tidak ada tanggal yang ditentukan dalam aliansi mereka yang menentukan kapan mereka akan melanjutkan serangan mereka, tetapi atmosfer di benua baru menjadi lebih tegang seiring berlalunya waktu. Itu bukanlah hasil dari konflik internal atau pertemuan khusus. 3 organisasi melacak berapa banyak kesengsaraan surga muncul di langit domain sekutu mereka untuk memeriksa pertumbuhan mereka. Hiv telah mengejutkan sekutunya pada tahun-tahun itu karena pasukan dari negara Odrea. Tetap saja, kekuatan lain juga telah melihat terobosan mereka yang adil. Hampir 50 tahun telah berlalu sejak serangan pertama mereka ke kekaisaran saat itu, dan setiap organisasi telah memperoleh wilayah berharga selain pasukan yang lebih berpengalaman. Itu normal bagi mereka semua untuk melihat hasil positif pada periode itu. Semakin banyak hasil positif muncul, semakin dekat perang. June akhirnya kembali ke dimensi terpisah dan menemukan Nuh tenggelam dalam awan hitam yang tidak membiarkan cahaya menyentuh permukaannya. Awan akan mengambil bentuk tubuh yang panjang dan bersisik dan kembali ke bentuk gasnya setiap kali Nuh menemukan ketidakstabilan dalam strukturnya. Bahkan ada fitur lain yang terlihat setiap kali awan menjadi padat. June juga bisa melihat sepasang sayap berbulu besar, dan dia bahkan pernah melihat cakar. Juga, ukuran keseluruhan makhluk itu sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari paus malas yang mati dalam perang melawan kekaisaran. Jelas bahwa Nuh sedang membangun monster kolosal yang tidak ada di dunia.
Namun, June mau tidak mau merasakan keselarasan mutlak dalam bentuk-bentuk itu. Nuh tidak lupa bahwa dia harus menciptakan sesuatu yang fungsional. Rekan darah membutuhkan bentuk yang bisa dikendalikan oleh kehendak binatang ajaib. Itu harus menjadi makhluk hidup yang layak. Dia tidak bisa begitu saja menambahkan setiap fitur terkait pertempuran yang bisa dia pikirkan. Harus ada keharmonisan dalam makhluk yang dia bangun agar bisa mengekspresikan kekuatannya tanpa menimbulkan konflik internal. Selain itu, Nuh mencoba menyesuaikannya dengan kegelapannya karena nafas miliknya akan memicu kemampuan makhluk itu. Itu berarti menciptakan sesuatu yang sejalan dengan individualitasnya, dan itu tidak akan melahirkan penolakan apapun dengan kegelapannya. Dalam idenya, materi gelap akan membuat tubuh sahabat darah, kegelapannya akan memicu kemampuannya, dan setiap gerakannya akan menghasilkan energi primer di lingkungan. Makhluk itu akan mengekspresikan puncak ciptaannya karena memanfaatkan semua energi yang dapat digunakan Nuh. Keberadaannya bahkan cenderung menuju kehancuran, yang akan melengkapi representasi individualitasnya. Kenapa aku tidak terkejut bahwa kamu mulai membuat monster begitu kamu maju ke tahap cair? June bertanya ketika dia melihat Noah keluar dari kaleng hitam. Kejutan baru saja dimulai, kata Noah sambil menyeringai dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan percikan hitam padanya. June merasa seperti sedang bermimpi. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah tanah fana itu bahwa seorang kultivator mampu menggunakan dua elemen. Namun, saat dia menganalisis percikan lebih jauh, dia menyadari bahwa itu bukan milik elemen petir. Sebaliknya, mereka memancarkan aura awan yang sama, artinya mereka termasuk dalam bakat kegelapan. Nuh tidak menggunakan dua elemen. Materi gelapnya dapat menciptakan kembali sambaran petir dari kesengsaraan besar, tetapi itu tetap merupakan bentuk evolusi dari kegelapannya. Pembuatnya telah menemukan alatnya, dan sekarang dia ingin bermain, kata June dengan suara lembut. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui keseluruhan individualitas Nuh, sehingga dia bisa memahami jalan yang telah diambilnya dengan energi itu. Tidak ada yang tahu tentang ini, kata Noah, mengabaikan kata-katanya sebelumnya. Aku masih perlu mempelajari bagaimana menggunakan tiruan elemen lain dengan benar sebelum menunjukkannya dalam pertempuran. June tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia mendengar itu. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia Nuh, dan itu membuatnya merasa seolah-olah mereka memiliki dunia mereka sendiri yang tidak ingin mereka bagikan dengan siapapun. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan dengan itu? June bertanya sambil meraih tangan Noah. Percikan gelap keluar dari telapak tangannya juga, dan mereka terjerat dengan percikan hitam. Aku hanya punya ide yang kabur, kata Noah sambil menarik June lebih dekat. Elemen garam, materi, dunia, dan, akhirnya, langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis bab 920 Gunung Putih. Rencana Nuh untuk materi gelapnya tidak berhenti menjadi tiruan. Menurut apa yang dia pahami tentang energinya yang lebih tinggi, dia mungkin mencapai titik di mana dia bisa menciptakan dunianya sendiri di beberapa titik. Tentu saja, itu murni teori. Nuh hanya berhasil menyalin sambaran petir dari kesengsaraan surga, dan karyanya dengan tubuh sahabat darah berada di antara ciptaan murni dan tiruan. Nuh menciptakan bagian tubuh yang sudah ada di binatang ajaib lainnya dan membangun jaringan yang sama sekali baru ketika dia tidak dapat menemukan sesuatu untuk ditiru. Keahliannya dengan energi yang lebih tinggi itulah yang menentukan pilihannya. Meniru lebih mudah, dan Nuh dapat membuat jaringan yang telah dia pelajari di masa lalu. Ciptaan murni, sebaliknya, menantang dan membutuhkan pengujian untuk melihat apakah produknya berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak perlu dikatakan bahwa jaringan yang dibangun melalui ciptaan murni lebih cocok dengan individualitasnya. Tetap saja, Nuh tidak cukup terampil untuk membuat seluruh makhluk hidup tanpa mengambil inspirasi dari dunia. Juga, bagian tubuh tertentu terlalu sempurna untuk apa yang dia pikirkan, jadi dia tidak bisa mengabaikan contoh yang diberikan dunia. June tetap berada di dimensi terpisah dan meninggalkannya hanya ketika keluarga Elbas menghubunginya untuk pertemuan khusus atau menugaskan misinya. Itu jarang terjadi, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktu berlatih di dekat Nuh, yang sepenuhnya terpikat oleh proyeknya. Noah dan 37 telah mulai bekerja sama pada titik tertentu karena mereka perlu memastikan bahwa mereka bekerja menuju tujuan yang sama. Mereka berdua telah merencanakan bahwa modifikasi mantra prasasti tubuh harus mengarah ke beberapa versi lanjutan dari senjata hidup. Namun, mereka perlu menetapkan arah agar penelitian mereka pada akhirnya dapat menyatu menjadi satu kemampuan. Namun demikian, mereka dengan cepat menemukan titik temu. 37 akan mencoba memodifikasi mantra sehingga Nuh hanya perlu mentransfer kehendak ular albino ke tubuh baru sebelum menuliskannya di kulitnya. Setelah memutuskan arah mereka, Noah dan 37 kembali ke pekerjaan mereka dan fokus menyelesaikan proyek masing-masing. Hanya butuh beberapa tahun bagi keduanya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. 37 bahkan selesai sebelum Nuh karena proyeknya hanya mengharuskan dia untuk memodifikasi bagian-bagian tertentu dari mantra prasasti tubuh. Satu-satunya bagian yang membutuhkan perhatian khusus adalah modifikasi pada aspek inti tertentu.
Tetap saja, robot itu melakukan yang terbaik untuk mempertahankan sebanyak mungkin diagram aslinya. Di sisi lain, Nuh membutuhkan sedikit lebih banyak untuk melengkapi tubuh yang dibuat dengan materi gelap. Ada banyak contoh ketika dia harus membangun kembali seluruh bagian dari Blood Companion karena menyebabkan ketidakstabilan dalam bentuknya. Kadang-kadang, beberapa organnya tidak berfungsi dengan benar, yang memaksanya untuk menganalisis dan membuat ulang jaringan lagi. Nuh akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, dan itu menandakan awal dari fase terakhir proyeknya. Sudah waktunya untuk memburu ular albino dan menyelesaikan pembuatan Blood Companion. Awan hitam besar mulai memperlihatkan fitur Nuh. Gas berkumpul di telapak tangannya, membentuk bola kecil yang disimpan Nuh di dalam cincin antariksanya. Ada cukup ruang untuk tubuh pendamping darah setelah bertahun-tahun dihabiskan untuk percobaan dan pengujian. Tidak masalah untuk menyimpan ciptaannya sekarang. 37 orang mendekat dan menyerahkan sepotong kulit yang memiliki serangkaian tulisan di permukaannya. Isi saja dan letakkan di tanah, kata automaton. Prasasti akan melakukan sisanya. Sepotong kulit berisi versi modifikasi dari mantra prasasti tubuh. 37 telah menciptakan barang sekali pakai yang mampu menyebarkan prasasti yang diperlukan untuk fungsinya sehingga Nuh dapat melakukan ritual dimanapun dia mau. Nuh tidak menyangka akan menemukan terlalu banyak bahaya di jalannya, tetapi rangkaian pegunungan antara dua wilayah pengaruh adalah zona bahaya peringkat 6. Lebih baik melakukan peningkatan pada gudang senjatanya secepat mungkin. June juga ada di sana, dan dia dan Noah bertukar ciuman cepat sebelum dia menginjak matriks teleportasi dan menghilang dari dimensi yang terpisah. Dia ingin sekali ikut bersamanya bahkan untuk menghidupkan kembali saat-saat yang dihabiskan di hutan belantara di tanah fana lainnya. Namun, dia harus tersedia jika keluarga Elbas memanggilnya. Nuh menggunakan 3 matriks teleportasi berturut-turut untuk mencapai titik terdekat dari targetnya. Menurut penyelidikannya, ular albino telah melarikan diri di sepanjang pantai timur benua lama setelah portal dimensional muncul. Daerah itu tidak terlalu aman karena Akademi Lama ada di wilayah itu. Tetap saja, Nuh tidak berniat mengambil risiko bertemu dengan Royals berambut perak lagi dan memutuskan untuk menghindari masuk ke negara Utra. Matriks teleportasi terakhir telah membawanya ke sisi paling selatan benua lama, dan Nuh terbang di atas laut hingga melintasi perbatasan timur bangsa Utra. Kemudian, dia terus terbang selama beberapa hari dan mendarat di pantai timur hanya ketika dia merasa telah membuat jarak yang cukup antara dia dan wilayah lama keluarga Elbas. Saat itu, Nuh mulai mencari jejak ular albino dan kawanannya. Beruntung baginya, sisi benua lama itu sebagian besar tidak berpenghuni. Lagi pula, keluarga Elbas telah mendorong aset sebanyak mungkin untuk bermigrasi ke benua baru. Nuh mendapati dirinya berada di lingkungan liar di mana hanya binatang ajaib yang mencoba berkembang bahkan jika efek destruktif dari portal dimensional akan mencapai tanah itu. Mereka sebagian besar adalah makhluk dalam barisan manusia yang makan satu sama lain untuk menutupi rendahnya kepadatan nafas di udara. Tentu saja, Nuh benar-benar mengabaikan mereka saat dia mencari jejak yang ditinggalkan oleh ular albino, dan mereka tidak sulit ditemukan karena ukuran besar makhluk itu. Nuh mengikuti jejak-jejak itu sampai dia menemukan dirinya di depan barisan gunung yang sudah dikenalnya yang menandakan akhir dari wilayah Raja Elbas dan maju terus sambil menjaga kesadarannya Tampaknya rantai gunung pun telah terpengaruh oleh kemunculan portal dimensional. Banyak makhluk telah bermigrasi dan bercampur dengan lingkungan zona bahaya itu, membuatnya semakin padat dan kacau. Nuh merasakan dorongan untuk memburu beberapa makhluk kuat yang dia temukan di antara pegunungan itu, tetapi dia menahannya untuk fokus pada misinya. Akan ada waktu untuk makan begitu dia meningkatkan kekuatannya. Melacak makhluk di peringkat kelima bukanlah tugas yang sulit baginya, terutama karena dia tahu apa yang dia cari. Nuh segera menemukan dirinya berada di sebuah lembah di antara dua gunung tinggi, dan dia melihat pemandangan yang membuat beberapa kenangan lamanya muncul kembali. Dia melihat sebuah gunung kecil dan putih yang dikelilingi oleh lautan ular.